nya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir yang mengajak kita kepada tauhid, mengajak kita kepada taat, mengajak kita kepada istiqomah. Seperti mana minggu-minggu yang lewat kita membahas tentang hadis Rasulullah SAW tentang galakan ataupun dorongan agar kita senantiasa istiqomah di dalam amal kebaikan. Dan ini ciri-ciri orang yang berjaya, karena amalan istiqomah ini adalah amalan yang paling sulit untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan. Sehingga Nabi SAW sendiri ketika diperintahkan untuk istiqomah dalam ketaatan, di dalam keimanan, menjadikan Rasulullah SAW menjadi beruban. Jadi rambut yang sebelumnya hitam menjadi putih. Nabi SAW beruban. Tetapi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, uban Rasulullah SAW ini hanya beberapa helai sahaja ketika Rasulullah meninggal itu. Jadi tidak putih semua rambut Rasulullah, dan janggutnya itu hanya beberapa helai yang putih. Yang lainnya masih dalam keadaan hitam. Allah SWT pelihara. Itu awet artinya Rasulullah SAW ini. Dan Nabi SAW ajarkan kita kalau ada uban jangan dicabut, ya, baik itu di rambut ataupun di janggut. Kalau di ketiak enggak apa-apa, karena sunnah cabut ketiak, bulu ketiak itu. Mana tahu ada ketiaknya beruban, enggak apa-apa dicabut. Tapi kalau di janggut, di rambut, Nabi SAW melarang kita mencabutnya, hukumnya makruh. Karena uban ini kata Rasulullah sebagai cahaya pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah SAW, la tantifus syaiba fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Jangan kalian mencabut uban, karena ianya menjadi cahaya bagi orang Islam di hari kiamat. Kadang-kadang kita ini karena ingin tampil muda, malu umurnya masih 36 kok sudah beruban. Saya sendiri 36 udah ada ubannya di dalam janggut ini. Mungkin banyak pikiran, ya. Mudah-mudahan pikiran itu bukan untuk pikiran dunia, tapi untuk pikiran akhirat, ya. Jadi jangan dicabut uban itu. La tantifus syaiba, jangan dicabut uban. Fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah, karena uban ini menjadi cahaya bagi orang Islam pada hari kiamat. Lihat, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurahnya untuk hambanya. Uban saja, rambut yang tumbuh sendiri, tidak pernah kita paksa, tidak pernah kita kasih pupuk. Dia tumbuh sendiri rambut ini. Bahkan kita cukuri, kita pangkasi tiap sebulan sekali, 40 hari sekali, tumbuh lagi. Tapi ketika ada uban di situ yang tumbuh, Allah jadikan sebagai cahaya bagi kita pada hari kiamat. Kadang-kadang asbabnya itu banyak, terlalu gatal kan begitu. Uban ini kalau tumbuh gatal memang rasanya. Tapi kalau sudah biasa, tidak gatal lagi. Maka jangan dicabut. Kenapa? Kata para ulama, hikmahnya ketika kita berkaca, oh, rupanya janggut saya sudah beruban, berarti saya sudah cukup tua, berarti kematian sudah dekat, akan mengingatkan kita ini kepada kematian. Sehingga kita semakin lama, semakin kita dekat, semakin kita cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa kita. Jadi mudah-mudahan kita dibalas, dijadikan sebagai orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada satu bab. Bab ini di dalamnya tidak diletakkan hadis-hadis oleh Imam An-Nawawi, hanya beberapa ayat Al-Quran. Tapi nanti daripada penjelasan ayat Al-Quran ini, di dalam kitab syarahan ini ada beberapa hadis yang dimuat oleh pensyarah kitab yang mengarang kitab Dalailul Falihin. Mudah-mudahan malam ini cukup kita bacakan bab ini, ya. Jadi kita tidak masuk kepada hadis, hanya sebagai hadis-hadis sisipan, yang mana bab ini masih sambungan daripada bab sebelumnya tentang istiqomah dan amalan soleh. Jadi begini bunyi babnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit tafkir fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Cukup panjang ini judulnya ini. Judulnya sama kayak judul disertasi S3 ataupun tesis, panjang-panjang judulnya tesis itu.
Nah, di sini judulnya cukup panjang. Jadi katanya bab tentang tafkir. Tafkir ini adalah mengingatkan. Mengingatkan. Kalau fikir ini fikir. Kalau tafkir ini menjadikan kita berfikir. Artinya mengingatkan. Seperti tahfiz. Madrasah tahfizul Quran. Madrasah tahfizul Quran ini artinya madrasah yang mendorong untuk menghafal Al-Quran. Madrasah yang mendorong kita untuk menghafal Al-Quran. Makanya bukan madrasatu hifzil Quran. Jadi enggak ditulis di situ madrasatu hifzil Quran, tapi madrasatu tahfizil Quran. Jadi kalau saya belajar dulu di Thailand, madrasah tahfizul Quran Markas Yala An-Nur. Markas Yala South Thailand, Thailand Selatan. Nah, kalau sekarang pesantren kita di Manggang itu pesantren tahfizul Quran Al-Abadilah. Pesantren tahfizul Quran wa ulumul Arabiyah Al-Abadilah. Jadi tahfiz. Jadi kalau bikin pesantren hafiz itu bukan pesantren hafiz, pesantren tahfiz. Pesantren tahfiz. Jadi kadang-kadang kalau ulama ini pergi ke pesantren, di situ nulis pesantren hafiz. Nah, situ sudah tahu yang nulisnya kurang bijak. Jadi pesantren madrasah tahfizil Quran. Ataupun madrasah tahfiz lil Quran. Madrasah yang mendorong kita untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jadi bab tafkir di sini mendorong kita untuk berfikir, mengingatkan tentang apa? Fi azimi makhluqatillah. Tentang keagungan, kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita memandang betapa besarnya makhluk Allah, kita akan lebih kagum kepada penciptanya. Ciptaannya saja luar biasa ini. Coba kalau kita pergi ke satu rumah, kita melihat seni bina bangunan itu luar biasa. Siapa ya arsiteknya ini? Kan begitu. Kagum kita ini, pasti orang luar ini. Luar biasa nih. Seperti kisah Taj Mahal. Taj Mahal itu kan miliknya orang Islam dulu tuh. Raja Jaihun. Jadi dia ini saking sayangnya sama istrinya, meninggal si istri ini dibuatkan kuburan megah. Itulah Taj Mahal itu. Jadi Taj Mahal ini kuburan. Siapa pernah ke India? Biasanya orang ke India kalau jalan-jalan pasti ke Taj Mahal. Tapi kami yang tinggal di sana enggak pernah ke Taj Mahal. Luar biasa. Nah, karena rezekinya mungkin belum nyampe. Jadi saking sayangnya ini ceritanya begitu. Raja ini saking sayangnya sama si istri, ketika meninggal dibuatkan kuburan. Maka dibinalah di situ bangunan namanya Taj Mahal, dan pembina bangunan ini setelah selesai bangunan dipotong tangannya. Tangannya dipotong. Udah siap itu Taj Mahal, si pembina bangunan tadi itu dipotong tangannya. Ahli bangunan tadi. Kenapa? Agar dia tidak membangun yang sama seperti itu. Saking sayangnya ini, tapi kan zalim juga lah itu. Orang sudah berjasa sama kita kok dipotong tangannya. Dan kita punya hasad dengki yang luar biasa. Kalau kita betul-betul ingin bina bangunan untuk istri kita yang megah, ya bangunannya di surga. Bangunannya di surga. Jadi mengajak kita untuk berfikir tentang azimi makhluqatillah, keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya, dan mendorong kita untuk berfikir tentang fananya dunia, sifat fana, hancur, lenyap. Dunia ini akan lenyap. Jadi di sini akan dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekalnya ciptaan di akhirat itu, kekalnya kehidupan di akhirat dan fananya dunia. Mari kita berfikir katanya. Begitu babnya oleh Imam An-Nawawi. Dan wa ahwalil akhirah, membawa kita untuk tafkir, mendorong kita untuk berfikir tentang kedahsyatan kehidupan di akhirat. Azabnya, siksaannya, sulitnya dan rumitnya di akhirat itu luar biasa. Maka melalui hadis-hadis dan ayat-ayat ini, di dalam bab ini dijelaskan tentang masalah tersebut. Wasairi umuriha, dan semua perkara yang berkaitan dengan masalah akhirat dan dunia, fananya dunia dan dahsyatnya akhirat. Wa taqsirin nafsi, taksir di sini membatasi angan-angan kepada diri, angan-angan daripada diri kita sendiri. Taksirun nafsi, membawa kita berfikir agar kita senantiasa membatasi keinginan hawa nafsu kita, wa tahzibiha, dan mendidik hawa nafsu tersebut daripada meninggalkan perkara-perkara yang buruk,
wa hamliha, dan mendorong nafsu tersebut alal istiqamah, untuk istiqamah di atas kebaikan. Jadi ini sambungan daripada bab yang sebelumnya. Seperti biasa Imam Nawawi rahmatullah alaih mendahului dengan ayat Al-Quran semata-mata untuk mengambil keberkahan daripada kitab Allah Azza wa Jalla. Kita lihat ayat pertama, surat Saba ayat 46. Surat Saba ayat 46. Saba ini di mana? Saba ini di Yaman. Saba itu di Yaman. Jadi negeri Saba, Ratu Balqis itu tinggal di Saba. Jadi daripada Yaman ke Palestina. Waktu itu Nabi Sulaiman di Palestina. Jadi kisah dalam Quran itu yang terbang itu jin bawa bangunan ahli kitab, bukan jin. Jin enggak jadi. Qala ifritun ana atika bihi minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jadi ketika dakwah ini Raja Sulaiman kepada Ratu Balqis, kata Nabi Sulaiman, siapa yang mampu di kalangan kalian yang membawa singgasana Ratu Balqis ke tempat saya? Bangun jin ifrit. Daripada jin, saya mampu wahai Nabi, sebelum kamu bangun daripada tempat duduk, sudah ada nanti singgasananya di sini. Sudah hadir di sini. Bangun ulama ahli kitab. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Kata si ulama tadi itu, saya lebih kuat daripada jin ini. Makanya ulama itu dengan jin lebih kuat. Ulama sekarang ini banyak ulama minta bantuan jin. Nah, itu lucunya ini. Ilmunya banyak, tahu itu Al-Quran. Kalau kena sihir ini ayatnya, kalau penyakit ini ayatnya, hadis itu tahu, makanan yang disunnahkan sebagai obat, semuanya tahu. Malah jumpa jin, bikin sesajen, buluh kutuyuh nuluh, mewen ituyuh nuluh. Hanya minta bantuan kepada jin tadi itu. Sedangkan ahli kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, kalau si jin ini bisa membawa singgasana sebelum bangkit daripada duduk. Kalau saya sebelum kamu kedipkan mata kamu tu, kamu kedipkan sebelum kamu buka itu, sudah ada nanti. Pas berkedip Nabi Sulaiman, buka mata sudah ada singgasananya di hadapan beliau. Makanya qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab. Jadi ulama guru kami dulu waktu ceramah itu, dia mengatakan qala, ditukarnya sedikit, tapi bukan dengan niat Quran ya. Kalau Quran kita tukar haram ya. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab. Dia katanya qala mulwisab. Qala mulwisab ini maulana. Jadi selepas tamat belajar di Pakistan India itu panggilannya maulana. Berkatalah si maulana tadi itu, saya bisa mendatangkan singgasana sebelum kamu mengkedipkan mata kamu yang kedua. Begitu katanya. Maka di dalam surat Saba ini cerita yang panjang tentang Ratu Balqis. Kalau kita ceritakan nanti habis ini maghrib ini, itu aja. Jadi dalam surat Saba ayat 46 Allah berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa sulasa thumma tatafakkaru." Lanjutannya, "Ma bisahibikum min jinnah." Ma bisahibikum min jinnah. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya saya mengingatkan kepada kamu, katakanlah olehmu, sesungguhnya saya mengingatkan kepada kamu biwahidatin, tentang satu hal. Saya mengingatkan kepada kamu tentang satu hal, apa itu? Antaqumu lillah, hendaklah kamu menghadap dengan ikhlas kepada Allah. Antaqumu lillah, hendaklah kamu menghadap kepada Allah, masna wa sulasa, dua-dua ataupun sendirian, berdua-dua ataupun sendirian. Jadi masna wa sulasa ini berdua. Nah, jadi kalau kita katakan kepada santri kita, iqra masna masna, nah, baca dua-dua orang, baca. Kada ada tu manzil selepas zuhur, ustaznya mungkin mau sibuk, enggak bisa simak. Iqra masna masna, baca dua-dua orang. Ataupun iqra furada, baca sendirian, baca sendirian. Summa tatafakkaru, kemudian hendaklah kamu memikirkan tentang Nabi Muhammad. Ini satu tafsiran. Tafsiran lain-lain dengan makna yang lain. Jadi di sini katanya summa tatafakkaru, pikirkanlah tentang Muhammad, ma bisahibikum, sesungguhnya Muhammad itu min jinnah, bukan gila. Jadi kamu datang kepada Nabi Muhammad, jumpa dengan dia, dengarkan itu perkataannya, pikirkan, betul enggak ini orang gila seperti ini ataupun enggak. Karena orang Quraisy kan menuduh Nabi Muhammad ini sebagai orang gila. Ayat yang kedua,
Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini terkenal ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Surah Al Imran. Artinya Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Jadi ayat ini mengajak kita berfikir seperti bab tadi itu. Sesungguhnya kata Allah, pada penciptaan langit dan bumi itu, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam itu, la ayatil liulil albab, betul-betul di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Kenapa begitu? Ketika malam berubah menjadi siang, siang berubah menjadi malam, ini seperti lampu kok hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati. Berarti ada yang kotak-katik ini ya. Ada yang lagi kotak-katik. Jadi kalau ada malam, ada siang, berarti ada yang ngerjain itu di belakang itu. Ada sharif, ada khaliq, ada pencipta di belakang itu yang menciptakan siang dan malam. Makanya dalam pergantian siang dan malam itu betul-betul ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Kalau enggak berfikir biasa aja. Siang jalan-jalan, malam tidur, siang makan, malam-malam ngerumpi. Itu aja kerjanya. Tapi kalau orang yang berfikir, oh masuk maghrib lagi, kok gelap lagi nih. Maka ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang berfikir siapa? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir kepada Allah. Di sini tafsirannya satu, berzikir kepada Allah. Qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika mereka berbaring. Tapi sebagian ulama mengatakan hadza kila lis-shalah. Ini hadis ini, ayat ini adalah menunjukkan solat. Kalau enggak mampu solat berdiri, maka solat duduk. Kalau enggak mampu duduk, maka berbaring. Karena solat itu zikir. Solat itu adalah zikir, kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, lindungilah kami daripada azab api neraka. Dalam ayat Ali Imran ini, surah Ali Imran ini ada 5 kali Rabbana. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghzaytah. Apa tu? Wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir an sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. 5 kali Rabbana. Maka kata ulama, man hazzabahu amrun faqala Rabbana 5 marratin anjahu Allahu mimma yakhaf wa a'tahu ma aradah. Barang siapa yang dia sedang ada masalah, lalu dia baca Rabbana 5 kali, Allah hindarkan daripada ketakutan, Allah berikan apa yang dikehendaki. Karena rahasia di dalam Rabbana yang 5 kali di dalam surah Ali Imran. Jadi kalau kita sedikit kesusahan, kita sebut. Karena Rabbana ini adalah satu lafaz yang menunjukkan begitu kita tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, 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 Rabbana. 5 kali Allah akan berikan apa yang kita kehendaki, Allah hindarkan daripada ketakutan. Ayat yang ketiga, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ghashiyah ayat 17 sampai 21. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta? Ibil di sini terjemahannya ada unta, sebagian ulama mengatakan sahab, awan. Ada tafsiran ibil di sini adalah
sahab, yaitu awan. Tidakkah mereka melihat kepada awan bagaimana dia khuliqat, diciptakan? Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Nanti di sini akan dijelaskan oleh pensyarah yang maksudnya awan dan maksudnya itu unta tadi itu. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka perhatikan kepada langit bagaimana dia tinggikan tanpa tiang? Tanpa tiang. Kalau kita buat bangunan cor atas, itu biasanya paling berani kita 4 meter paling lebar tanpa tiang. Kalau sudah lebih daripada 4 meter harus taruh tiang, kalau enggak runtuh. Allah Subhanahu wa taala berapa meter langitnya? Enggak bisa dihitung. Tidakkah kalian melihat bagaimana itu langit ditinggikan? Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bighairi umud, tanpa tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah mereka memperhatikan kepada gunung-gunung itu bagaimana dia ditancapkan menjadi ar-rasiyah. Ar-rasiyah di sini gunung yang kukuh. La yamil, tidak akan condong, tidak akan oleng ke kanan dan ke kiri. Datanglah angin sekencang manapun, gunung ini akan kokoh di tempatnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka perhatikan bumi itu bagaimana dia dibentangkan? Fadzakir innama anta mudzakir, maka berikanlah peringatan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sebagai pemberi peringatan. Kemudian yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Jadi di dalam Al-Qur'an itu Rasulullah itu disebut Muhammad dan disebut juga sebagai Ahmad. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Tidakkah mereka melakukan perjalanan sehingga mereka dapat memperhatikan tentang kesudahan orang-orang yang terdahulu. Falam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Yang taat itu diberikan nikmat, yang durhaka itu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat tentang ini sangat banyak sekali katanya. Dan di antara hadis yang menjelaskan tentang hadis mengajak kita kepada tafkir dan istiqamah adalah hadis yang sebelumnya. Dalam bab yang sebelumnya, di dalam bab muraqabah, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menekan hawa nafsunya, dan hawa nafsu ini mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai di sini. Sedikit kita jelaskan tentang syarahan daripada judul tadi. Kalau bahasa Malaysia ini panggil tajuk. Dalam tajuk tadi itu, judul tadi itu dikatakan mengajak berfikir tentang agungnya, besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh kursi. Kursinya Allah itu adalah makhluk yang begitu besar. Langit, bumi itu adalah makhluk Allah yang besar. Tapi di dalam satu hadis kata Nabi SAW, mas-sama wal arwa ma bainahuma fil arsh illa kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ar. Bila dibandingkan langit dan bumi beserta segala isinya dengan arasy Allah Subhanahu wa taala seperti satu cincin yang kita lemparkan di padang pasir yang luas. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, bumi ini yang kita kejar-kejar kita sekarang ini, dengan tambang emasnya, dengan tambang timahnya, dengan peraknya, dengan petrolnya, minyaknya, kita berkejar-kejar sekarang ini. Bila dibandingkan semua ini dengan arasy Allah adalah seperti cincin yang dicampakkan, yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Maka ketika kita melihat begitu besarnya arasy Allah itu, begitu besarnya bumi itu, begitu besarnya langit itu, maka disitulah kita akan berfikir betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajak kita berfikir. Kemudian walaupun hidup dunia itu besar, tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah tidak ingin kita ini lena dengan dunia. Jadi Allah memberikan permisalan dunia ini seperti air yang turun daripada langit dan akan menyirami tumbuh-tumbuhan. Dia akan menjadi subur, sebentar lagi kering. Sebentar lagi kering. Ada tanam-tanaman yang enggak mati? Enggak ada. Selebat-lebatnya hujan itu akhirnya mati. Ini untuk apa Allah jadikan seperti itu? Tanaman tumbuh, berbuah, mulailah dia kurang buahnya, kering dan mati. Supaya kita berfikir
bahwasanya dunia itu tidak kekal, akan lenyap. Makanya Allah SWT berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhur riyah." Jadi nikmat dunia itu hanya seperti nikmat yang sementara yang akan diterbangkan oleh angin. Wadrib lahum, buatkan permisalan untuk mereka. Wadrib lahum masalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan di dunia ini adalah kama in anzalna minas sama, seperti air yang kami turunkan daripada langit, air hujan. Fakhtalata bihi nabatul ar, ketika dia mengenai tanaman-tanaman di bumi akan menjadi subur. Tanaman ini mengeluarkan bunga-bunganya, buah-buahnya, batangnya bisa kita manfaatkan. Tapi setelah lama fa asbaha hashim, dia menjadi kering, kerontang. Tazruhur riyah, lalu diterbangkan oleh angin. Ini perumpamaan kehidupan dunia. Jadi tidak ada yang lama dan tidak ada yang kekal di sini. Jadi ayat ini mengajak kita untuk zuhud terhadap dunia dan kita berpaling daripada tipuan-tipuan yang menggoda daripada dunia ini. Jadi tipu dunia ini sangat banyak. Fitnah yang paling besar itu adalah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu ayatnya, hadisnya tentang muhajir Ummu Qais. Wal muhajiru man, apa ayatnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi katakan, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang dunia, dia berhijrah untuk dunia, mendapatkan dunia atau wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya hanya sekedar apa yang dia niatkan. Jadi asbab wurud hadis ini, sebab Nabi bersabda hadis ini ketika zaman hijrah di zaman Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, wajib hukumnya waktu itu. Wajib hukumnya. Jadi di zaman Rasulullah ketika beliau berangkat dan merintahkan sahabat untuk hijrah ke Madinah, hukum hijrah itu wajib. Ada satu sahabat laki-laki, tidak disebut namanya, bahkan disimpan namanya, dirahasiakan sampai hari ini. Kata ulama, tidak ada yang tahu nama laki-laki ini. Hanya dipanggil sebagai Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Jadi dia melamar Ummu Qais. Dia melamar, ingin dinikahi. Kata Ummu Qais, boleh, tapi kamu harus hijrah dulu. Kamu harus hijrah dulu, baru saya. Boleh enggak bikin syarat dalam pernikahan seperti itu? Boleh? Boleh. Saya mau nikah ya. Ini orang laki-lakinya daripada Rikit, perempuannya daripada Durin. Datanglah di Nentong kalau bahasa kita nih. Kata perempuannya, saya siap, tapi syaratnya kamu harus tinggal di Durin habis nikah. Boleh-boleh saja. Kalau enggak mau, cari orang lain, jangan Durin, ya kan? Nah, jadi boleh buat persyaratan seperti itu. Mana tahu kita nanti punya pesantren, punya anak perempuan yang ramai, datang orang melamar. Nah, boleh, tapi kamu harus ngajar di pesantren saya. Ngajar di pesantren saya. Jadi laki-lakinya pun paham, oh syarat seperti ini bisa, enggak apa-apa, Pak Kiai, saya siap. Kan begitu. Jadi orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, itu yang akan dia dapatkan. Tapi barang siapa yang hijrah, maka si sahabat tadi itu boleh katanya, saya hijrah juga, nanti di sana kita nikah. Cerita ini sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi katakan, barang siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, dapat Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah untuk dunia, yang akan dia dapatkan, ataupun wanita yang akan dia nikahi, itu yang akan dia dapatkan. Tapi karena sahabat, Allah cinta kepada sahabat Rasulullah ini, Allah sembunyikan namanya sampai sekarang. Kita carilah di kitab hadis manapun, tidak pernah dijelaskan siapa nama Muhajir Ummu Qais ini. Begitu Allah menyimpan rahasia seorang sahabat. Datang orang sekarang ni lalu memburukkan para sahabat, membuka aib para sahabat. Maka kata Ibnu Taimiyah, hal hunaka qaumun adallu mimman yusabbuna al-awwalina minal awwalina wal akhirin minal muhajirin wal ansar. Kita tidak akan menemukan di sana orang yang lebih sesat
melebihi orang yang telah mencaci maki orang-orang yang pertama sekali masuk Islam di kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Jadi kalau ada orang mencaci sahabat, ini ketepikan orang ini. Orang paling sesat ini. Orang paling sesat. Allah sendiri menyembunyikan nama para sahabat ini karena tidak mau aib beliau ini dibuka. Sampai sekarang tidak ada ulama hadis yang mengetahui siapa nama beliau itu. Maka perumpamaan dunia adalah seperti kayu yang akan kering dan akan diterbangkan. Makanya dikatakan di sini dalam hadis, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah anak-anak akhirat, jangan kamu jadi anak-anak dunia. Apa maksudnya? Jadilah orang-orang yang mencari akhirat, jangan menjadi orang-orang yang mencari dunia. Kan sifat anak itu begitu, selalu berlindung kepada ibunya, mencari ibunya, menginginkan kasih sayang ibunya. Jadi jadilah pencari akhirat, jangan pencari dunia. Sekali lagi ya. Kemudian dalam ayat tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Di sini kita berfikir bukan hanya sekedar berfikir, tapi berfikir sebagai istidlal dan i'tibar, mengambil dalil tentang kekuasaan Allah dan sebagai pelajaran terhadap diri kita. Jadi berfikir tentang langit dan bumi sebagai pelajaran. Makanya berfikir terhadap kekuasaan Allah ini fadilatnya besar. Kita memikirkan kekuasaan Allah, memikirkan tentang bintang-bintang. Malam-malam kita tidur di atas atap rumah, melihat sedang bulan purnama bintang, betapa indahnya bulan ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pikir seperti ini bagus. Maka dalam satu riwayat Sayyidina Ali mengatakan, la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah itu yang afdal seperti mana berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berfikir itu khusus main hati dia. Kita memikirkan itu dengan hati. Jadi ibadah hati itu jauh lebih besar daripada ibadah badan, ibadah anggota tubuh badan. Begitu juga satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ada satu orang lelaki berbaring di atas tilamnya, berbaring di atas kasurnya. Ketika dia melihat ke langit dan melihat bintang-bintang di sana, dia mengatakan, asyhadu anna laki rabban wa khalikan. Saya bersaksi wahai bintang, wahai langit, sesungguhnya kamu mempunyai pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada yang menciptakan kamu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Kata orang tadi itu, fa nazarallahu ilaihi fa ghafara lahu. Allah memandang kepada si hamba tadi itu, Allah ampunkan dosanya. Allah ampunkan dosanya. Riwayat yang lain daripada Abu Darda tentang berfikir tentang agama ini, berfikir, memikirkan agama dan memikirkan ciptaan Allah, memikirkan akhirat. Kata Abu Darda, fikratus sa'atin khairum min qiyami lailatin. Fikratus sa'atin khairum min qiyami lailatin. Berfikir sesaat untuk kebesaran Allah lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Berfikir sesaat untuk kebesaran Allah lebih baik daripada beribadah sepanjang malam. Bahkan perumpamaan berfikir ini itu seperti cermin. Jadi ketika ada orang beriman dia berfikir, ini seolah-olah dia sedang memandang kepada cermin. Dalam cermin ini siapa yang nampak? Diri kita yang nampak. Diri kita yang nampak. Makanya kalau bercermin itu kata orang, hidupkan lampu. Kalau lagi gelap bisa nampak di belakang, katanya begitu. Kita pun mau ngetes nggak berani juga. Nah, orang gayo ini aku pengigam. Nanti wah gelap berkaca kene. Telas tapi uduk kene. Nah, maka berkaca itu sebenarnya ke mau yang masalah. Tergelap berkaca telas. Ya maksudnya. Nah, jadi kami berkaca buka lampu. Maka berfikir terhadap agama itu bagi orang beriman seperti cermin. Kenapa? Mar'atul mu'min. Al-fikratu mar'atul mu'min. Jadi berfikir itu adalah mir'at. Mir'atul mu'min, cermin bagi orang beriman. Yanzuru fiha ila hasanatihi was sayyiatihi. Disitulah dia melihat kebaikan dan keburukannya. Yo, gunakan jerawat salah aku ini. Nah, gumisku narudi kan gigi bergerak. Cerminnya kita tengok. Jadi ketika kita berfikir, oh hari ini saya banyak melakukan dosa. Alhamdulillah hari ini saya bersedekah, tadi sempat bersedekah. Jadi berfikir itu adalah cerminan bagi orang beriman. Di situ kita dapat mengetahui kebaikan dan keburukan kita. Ini agak panjang ya.
Berkata Sirri As-Saqti, seorang ulama sufi ini, al-fikratu khairun min ibadati sanatin. Ini bukan hadis, ingat, berfikir terhadap agama itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Bukan hadis ya. Nah, kita kan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin, kata kita tuh. Nabi bersabda, berfikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah satu tahun. Itu bukan hadis, bukan Nabi, bukan daripada Nabi, daripada seorang sufi namanya Sirri As-Saqti. Sirri As-Saqti. Jadi perumpamaannya, kata beliau, ma huwa illa an tuhilla atnaba khimatika fatahuttuha fil jannah. Orang yang berfikir terhadap agama, perumpamaannya kamu melepas tali khemah kamu, kita lagi camping, kita melepas tali khemah kita, lalu khemah ini kita pasang di dalam surga. Khemah ini kita pasang di dalam surga, kata Sirri As-Saqti. Di dalam tafsir Ibnu Atiyah, ada satu ulama daripada ulama Masyrik mengatakan, kuntu baitan bi masjidin fi Misra fa shallaitul atama. Sekali saya pernah tidur di masjid jami' di Mesir. Di Mesir itu saya tidur di dalam masjid setelah bukan tidur bait ini tidur malam lah, tapi sebelum tidur malam itu saya solat Isya di situ. Solat Isya di situ, setelah solat Isya saya melihat satu orang tidur. Satu orang tidur menutup dengan kain kisahnya, kain mantelnya. Dia tidur dengan kain mantelnya. Ini cerita tentang berfikir tentang fikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh. Sedangkan kami beribadah, kata ulama Masyrik tadi itu. Nah, kami tidur dalam masjid, ada kami lihat satu orang di pinggir sana tuh tidur pakai mantel, pakai selimut lah. Sedangkan kami sibuk ibadah di sini. Ketika solat subuh, kami bangun untuk melaksanakan solat, qama dzalikar rajul fastaqbala al-qiblata wa sallama an-nas. Laki-laki tadi pun yang tidur tadi itu bangun, tiba-tiba dia menghadap kiblat dan solat sama-sama berjemaah dengan orang ramai. Jadi si ulama tadi itu sudah berfikir dalam hatinya, maka saya menganggap ini dosa besar. Jur'atahu fis salati bighairi wudu, karena dia bangun tanpa wudu langsung solat. Kita solat tanpa wudu itu hukumnya haram. Jadi dalam keadaan berhadas tidak boleh kita solat, melainkan ketika faqidut tahurain, kita tidak ada tanah, kita tidak ada air untuk berwudu, tidak ada tanah untuk bertayamum, langsung kita solat, nanti kita ulang. Betapa besar rupanya dia enggak tahu nih si tidur tadi itu wali Allah. Jadi wali Allah ini sebagian yang terbesit dalam hati kita ini, bukan dia tahu tentang perkara gaib, Allah sampaikan kepadanya. Allah ilhamkan kepada si wali tadi itu. Dia tahu tentang keadaan kita, bukan berarti dia sangka buruk kepada kita, tapi ada ilham. Jadi ilham ini banyak, bukan hanya kepada Nabi. Wahyu itu secara ilham ada. Ibunya Nabi Musa diberikan wahyu, bukan ilham. Tengok di dalam surah Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusukan si Musa tadi itu. Apa wahyu seperti Allah turun Jibril? Enggak, ilham. Allah gerakkan hati Nabi Musa ini, saya aja yang menyusukan. Begitu. Ilham untuk ibunya Nabi Musa, ilham untuk Siti Maryam. Ini semuanya ilham-ilham, wahyu yang berupa ilham, bukan seperti penurunan malaikat Jibril. Jadi ulama pun begitu, wali itu bukan seperti Nabi turun mukjizat, turun wahyu, tapi Allah simpankan, Allah campakkan ilham dalam hatinya. Maka si tidur tadi itu, kata ulama tadi, ini selepas salat saya jumpai ini. Karena saya mau nasihati dia ni, masa bangun solat tanpa wudu. Maka selepas salat diikutilah. Sebelum ngomong, ulama tadi sebelum ngomong baru mendekat si apa tadi itu membacakan syair. Apa kata beliau? Musnajizun al-jismu ghaibun hadirun munqabidun fil uyuni mumbasitun kadzaka man kana 'arifan fakirun yabitu fi lailihi akhan fakarun fahuwa madal laili naimun sahirun. Jadi semuanya hun. Mana hadis ini katanya satu orang yang ghaib dan hadir dan dia berselimut dengan kain mantelnya, muntabihul qalbi samitun fakirun zakirun. Jadi hatinya tetap hidup, muntabih sadar, dan samitun sedangkan mulutnya diam dalam keadaan berzikir kepada
Allah. Dia ini syairnya untuk dirinya. Jadi sebelum ditanya oleh ulama tadi itu dia ingin jelaskan dengan sistem syair. Munqabidun fil uyuni mumbasitun. Mata tertutup pada hakikatnya terbuka. Dia menutup mata tapi pada hakikatnya terbuka. Kadzaka man kana 'arifan fakirun, itulah keadaan orang-orang yang arif billah dan senantiasa memikirkan tentang ciptaan Allah. Yabitu fi laili akhan fakarun, dia bermalam pada malam harinya sedangkan saudaranya berfikir. Fahuwa madal laili naimun sahirun, sedangkan dia ni adalah seorang yang tidur padahal dia berjaga malam. Jadi saudaranya memikirkan, dia ni tidur padahal dia tidak pernah tidur dan berjaga sepanjang malam. Kedengaran sama ulama tadi tu, wah kena saya ni, enggak jadi dinasihati. Ternyata yang mau dinasihati itu lebih hebat makamnya daripada yang ingin menasihati dia tidur. Maka ditinggalkanlah. Ini keadaan orang-orang yang berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ngapain disebut-sebut unta dalam Quran? Kenapa enggak kambing aja? Di sini kan banyak kerbau. Afala yanzuruna ilal jamusi kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memikirkan kepada kerbau bagaimana dia diciptakan? Kenapa dipilih unta oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jamus ini di bangsa Arab kurang ya. Kurang ada di situ. Makanya ketika kita berkorban ataupun potong akikah, jadi kurban kerbau itu dikiaskan kepada lembu. Enggak ada dalilnya. Yang ada tu Baqarah. Yang ada tu Baqarah. Dalam kitab I'anatut Talibin dikatakan kiasan lil Baqarah, kias kepada lembu. Jadi seperti mana lembu itu untuk 7 orang kurban, kerbau pun untuk 7 orang. Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, kias kepada lembu saja. Kias kepada lembu. Tapi kalau kita pilih di Gayo ini, kurban lembu dengan kerbau, rata-rata ambil kerbau. Dagingnya lebih enak, lebih mantap ya. Jadi begitu. Termasuk Al-An'am. Kenapa Allah SWT sebutkan ibil? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ini untuk menunjukkan sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan pengurusan yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena unta ini salah satunya dijadikan kendaraan dan dapat menanggung muatan di atas badannya. Di dalam Hayatul Hayawanat, kehidupan para hayawan, di situ diceritakan unta ini punya bulu matanya 2 lapis. Bulu mata 2 lapis. Jadi ketika dia berjalan di padang pasir, itu pasir itu bertiup. Dia akan menutup lapisan yang bagian dalam, dia membuka lapisan yang luar. Jadi matanya tetap terbuka, enggak kena debu. Karena sudah ditutupi oleh lapisan yang, makanya dipanggil sebagai Safinatus Sahra, unta padang pasir. Binatang lain enggak mampu. Binatang lain kalau jalan di padang pasir seperti itu, kena debu matanya habis. Habis dia. Tapi kalau unta ini bisa dia menutup satu bahagian daripada bulu matanya. Dan dia bisa berjalan ila biladin naibah, ke negeri yang jauh. Perjalanan daripada Mekah ke Syam 2 hari, sebulan pergi, sebulan pulang. Ini pakai unta. Enggak ada kereta api ketika itu. Enggak ada pakai bus, enggak ada. Jadi pakai unta. Allah menjadikan dia azimah, binatang yang besar, bariqatan lil hamli, nahidatan bil hamli, yang rela dia menanggung bebanan ketika dia menderum dan ketika bangkit, ketika dia duduk dan ketika bangkit. Dan sifat unta ini sangat taat kepada tuannya ketika diajak begitu. Ketika diajak dia sangat taat kepada tuannya. Panjang lehernya, ditabu'ul awqar, menunjukkan binatang yang berwibawa. Unta itu lehernya panjang ya. Nah, jadi binatang yang berwibawa. Yang binatang yang tidak ada leher apa tuh? Tuh banyak tuh dia apa? Pencur batu. Apa namanya? P3, P3K. Itu kan lehernya enggak ada tuh, susah nyembelihnya tuh. Tapi mereka bisa tuh nyembelih ya. Maka itu menunjukkan bahwasanya waqar itu binatang yang mulia. Dan kelebihan unta ini tar'akul lanabit. Dia memakan segala jenis rumput, enggak susah nyarinya. Jadi apa aja rumput jumpa boleh dimakannya. Ini kelebihan. Tahtamilul atash ila 10 fasaidan, boleh menanggung haus sampai 10 hari dan lebih bahkan. Jadi kalau 10 hari enggak minum, relax saja unta ini. Kalau binatang lain enggak bisa itu. Dan binatang ini digunakan untuk qatu'il barari wal mafawiz, untuk meredah padang pasir
padang pasir yang luas, yang gersang, ma'amalaha min manafi'in ukhra, sedangkan bagi unta ini ada manfaat-manfaat yang sangat banyak lagi, Makanya unta ini karena paling mulia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Surat apa itu? Surat Wasyiyah. Surat Wasyiyah. Jadi ayat ini dibawa untuk kita berfikir. Makanya di belakangnya itu summa ilaina iyabahum, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Setelah cerita unta, cerita akhirat. Kita memikirkan unta ini begitu hebatnya. Setelah itu kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya sampai di sini. Ini bab yang tidak dijelaskan hadis, cuma ayat-ayat Al-Qur'an, tapi di situ ada hadis-hadis sisipan. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bab berikutnya bab 10 fil mubadarati ilal khairat, bersegera melakukan kebaikan, amal-amal kebaikan. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Yang kedua Ustaz, masalah baca Rabbana. Jadi Rabbana bin baca atau memang ayat aslinya baca? Kita berdoa pakai Rabbana. Doanya kira tentu. Memang saya 5 nipet termasuk doa ini. Rabbana la tu'akhirna, jangan hukum kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltana ala alladhi, bebanan yang kami tidak mampu seperti mana orang sebelumnya. Rabbana innana sami'na munadi yunadi, ya, penyeru yang telah menyeru kami. Jadi hanah pe doa itu kita pakai Rabbana, ya, maksudnya kita dahului dengan Rabbana. Arti kene di sini sebagian ulama mengatakan Rabbana itu lebih baik daripada Allahumma. Kayaknya kita lanjutkan doa ta. Sebagian ulama mengatakan Rabbana itu lebih baik karena Rabbana itu menunjukkan sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah ini penciptaan, Allah jadine beweh dunia ini, aneh takdir dan sebagainya. Nah, ini makanya Rabbana itu agung, satu kalimatnya agung dan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau kita berdoa menggunakan doa ini, gara mesti siwasnya Al-Qur'an. Ini hanah peh tapi pakai Rabbana liman kita, mudah akan dikabulkan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah binasa ini dipanggil dalam barzakh. Barzakh ini artinya adalah pemisah di antara kehidupan dunia dan akhirat. Fiha barzakhul la yabghiyan. Ada 2 jenis sungai Allah bagikan penghalang, tidak saling masuk satu sama lain. Ihikan posisi ini. Kara lautan kan. Telase belahan ni kera. Ini tawar, ini asin. Ikan tawar ni gimana masuk ikan asin ni, ikan asin ni gimana masuk ikan tawar. Barzakh ni adalah penghalang. Jadi kehidupan dunia dan akhirat itu penghalangnya adalah alam barzakh. Sama ada kita mau dikubur, kita terbakar, kita tenggelam, kita hancur, jatuh daripada pesawat, kita semuanya berada di alam barzakh. Azabnya bagaimana? Azabnya mudah saja karena ulama khilaf, beda pendapat tentang azab kubur. Ada yang mengatakan di azab itu adalah jasad dengan ruhnya sekali. Ada yang mengatakan jasad saja tanpa ruh. Ada yang mengatakan ruh saja tanpa selesai. Jadi kalau kita diazab pakai ruh, hanah pe posisi itu ruh tetap ada, tetap akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ke azab yang diazab badan dengan ruh tadi itu wallahu alam bisawab. Bagaimana cara Allah mengembalikan jisim kita tu? Itu pendapat Imam Nawawi malah. Imam Nawawi mengatakan azab kubur itu adalah jasad sekali dengan ruh. Jadi ketika kita dikuburkan, ruh ditarik kembali, lalu kita dihajar dalam kubur itu. Nah, itu pendapat Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Sebagiannya pendapat Imam Ghazali, satu lagi imamnya saya agak lupa, tidak tahu. Tapi ini 3 pendapat yang pernah kita baca. Lain?